Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Eko Mang William Ardan, NIM 036 dari Prodi Manajemen di kampus Universitas Teknologi Yogyakarta. Ingin membahas tentang isu COVID-19. Sebelumnya perkenalkan teman-teman saya yang ada di pertemuan kali ini. Nama saya Andu Putraan Fazri, NIM 5182121 Saya Fajar Ari Wijaya, NIM 5180211142. Saya Muhammad Rehan Berdaus, NIM 518-0211-065. Nama saya Alfiani Fatkurohmah dengan NIM 518-0211-066. Saya Nuristi Alfiah, NIM 518-0211-207. Yang pertama itu kita nih mau bahas apa ini? Yang pertama identitas nasional ya yang menyangkut itu materinya. Jadi identitas nasional untuk Indonesia itu hampir sama seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, Vietnam, Jerman, dan Selandia Baru. Negara-negara ini nih menunjukkan efektivitas yang lebih ampuh gitu loh untuk menghadapi ujian tersebut yakni yang COVID-19 ini. Para psikolog juga itu telah lama menengarai bahwa salah satu faktor yang sangat penting dalam menghadapi krisis ini yaitu ego strength gitu, atau kekuatan jati diri yang meliputi itu kepercayaan, kebanggaan diri, memiliki kesadaran akan tujuan, bisa mengendalikan diri dan mengekspresikan diri secara bebas. Dan juga tuh kita tuh harus fokus dalam tekanan gitu loh, agar bisa mempersepsi realitas secara akurat dan mampu mengambil keputusan secara tepat untuk kedepannya. Jadi seperti itu mungkin tentang identitas nasional di isu COVID-19 ini. Gimana teman-teman? Sepakat nggak? Sepakat sih. Iya, sepakat sih, Mas. Mungkin ada tambahan-tambahan dari teman-teman. Mungkin itu dulu aja, Will. Dilanjut aja mungkin. Menghemat waktu. Ya, selanjutnya mungkin kita membahas integrasi nasional ya. Jadi itu sebenarnya tentang apa sih, Mas? Mungkin ada salah satu yang bisa jawab. Integrasi nasional itu sebenarnya untuk memperkuat integrasi internasional ya. Merupakan upaya penguatan gerakan moderasi dalam menopang demokrasi dan kebangsaan di Indonesia. Inmain Institute sendiri merupakan sebuah lembaga non-profit dan non-partisipan yang fokus melakukan gerakan pengarusutamaan moderasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, di mana gerakan moderasi yang mengandung nilai-nilai toleransi, kepercayaan, dan saling memahami ini akan digalakkan untuk generasi muda, terutama untuk mahasiswa yang ada di kampus. Kemampuan suatu negara dalam menghadapi pandemi COVID-19 sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi di negara tersebut. Oke. Silakan. Iya, kalau menurut saya sih negara dan membahas tentang negara dan konstitusi ya. Indonesia tuh saat ini sedang mengalami suatu tekanan berhubungan dengan COVID-19 ya. Dibuktikannya dengan adanya surat keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Berhubungan dengan ini, wabahnya kan berasal dari Wuhan di Cina yang memastikan kini telah menyebar di seluruh dunia. Nah, WHO telah menyatakan penyebaran wabah virus yang sangat cepat dan sangat luas menyebar di berbagai negara. Nah,
Konstitusi dalam sebuah negara itu adalah sebuah norma dan hukum pemerintahan sebagai dokumen tertulis, yaitu hukum ini yang menjabarkan prinsip yang menjadi dasar peraturan lainnya. Sebenarnya hak asasi manusia tuh tentang isu COVID-19 ini meliputi apa aja gitu loh. Mungkin di sini saya menambahi ya. Jadi hak asasi manusia tentang COVID-19 ini kan kita semua di seluruh dunia kan mendapatkan dampak global ini kan. Nah, mungkin lebih untuk ke fasilitas prasarana kesehatan, terus bagaimana cara pemerintah untuk memakmurkan masyarakatnya. Paling enggak itu mengurangi dampak dari COVID-19 inilah, karena memang dampak besar banget yang yang tersebar oleh penyakit ini kan terus melonjak tinggi kan. Nah, mungkin pemerintah sekarang akan memberikan seperti fasilitas vaksin ataupun tes-tes swab PCR atau antigen yang mana tes-tes tersebut itu bisa mengetahui ini masyarakatnya terkena dampak COVID atau tidak. Mungkin itu sih yang dari saya. Iya Mbak. Bener sih Mbak. Mungkin ada tambahan dari mas-masnya ini? Ya dari hak asasi manusia itu juga ada hak kesehatan, terus hak atas informasi, hak atas privasi, hak pekerjaan, hak dan kewajiban, demokrasi dan hukum yang berkeadilan untuk semua orang yang terkena COVID. Mungkin Mas Raihan kayaknya dari tadi pingin ngomong gitu loh. Iya ya. Rehan, coba Rehan. Apa sih hak dan kewajiban gitu tuh kalau saat COVID ini? Mungkin ya hak masyarakat gitu loh sebagai penduduk adalah mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah gitu. Ataupun kewajiban kita itu sebagai masyarakat atau penduduk itu menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar gitu. Oke. Penduduk kan berhak juga gitu, tapi nggak cuma kita gitu. Harus ada juga kewajiban dari pemerintah gitu. Kayak penduduk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban memelihara kesehatan dan kesehatan lingkungan. Berarti mulai dari paling nggak dimulai dari diri sendiri ya Mas, baru ke lingkungan menurut saya. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya? Iya. Ya sih, betul. Iya. Benar Mas. Jangan tunggu sakit dulu baru kita sadar. Iya. Memang ini penyakitnya sangat menyeramkan ya sepertinya. Lagi taruhannya nyawa juga ya. Iya. Beritanya lebih menyeramkan sebenarnya Mbak daripada penyakitnya. Gimana Mas? Sebenarnya beritanya yang lebih menyeramkan daripada penyakitnya kalau menurut iyalah. saya ya. Oh iya. Benar sih. Tapi memang terkadang itu ya itu tadi kurangnya miskomunikasi sama pengetahuan yang pemberitaan dari luar itu tadi loh. Jadi kebanyakan kan contoh misalnya di Indonesia kan, sekarang kan sebenarnya itu kasus COVID-19 itu nggak setinggi yang kita tahu gitu loh, ya nggak. Tapi kan karena memang dari pihak atasan gitu kan dia politik lah ya kan, rata-rata kan begitu. Iya. Yang sama kan yang diberitain kan juga yang positif aja, yang sembuh-sembuhnya nggak terlalu dibesar-besarkan. Iya, karena itu tadi adanya penggiringan opini tadi kan. Betul. Terus gimana nih? Mau lanjut nggak? Mungkin ke bahasan selanjutnya nih Mbak. Kalau bahasan tadi kayaknya udah cukup deh dari Mbak Alfi. Ya. Ya, mungkin selanjutnya wawasan Nusantara ya. Kayaknya nih Mas Fajar
mau ngasih tahu nih apa sih wawasan Nusantara yang sekarang ini menurut isu COVID-19 ini? Ya gimana Mas? Wawasan Nusantara, Mas, itu sebenarnya apa di dalam isu COVID-19 ini? Wawasan Nusantara itu apa? Ntar Mas, sinyalnya jelek ya Mas. Oh, nggak apa-apa, Mas, saya tunggu. Putus-putus Mas. Kalau di sini kedengeran jelas kok, Mas. Ya Masnya yang kesininya yang itu. Iya, Sudah tenang-tenang. mungkin Mas Andu mungkin. Untuk Mas William tadi apa diulangin? Oh iya, wawasan Nusantara itu sebenarnya apa, Mas? Wawasan Nusantara Yang berdampak dengan COVID-19 itu seperti apa ya, Mas Fajar? Mas Fajar ngantuk ya, Mas? ya Mbak. Apa Mas Andu mau menambahi, Mas? Apa ya? Oke. Udah bingung nih saya. Mungkin kalau gitu dari aku dulu deh. Wawasan Nusantara tuh kalau menurutku kayak untuk gimana ya? Misalkan Indonesia nih berupaya gitu memperlambat penyebaran COVID-19 untuk meminimalisasi beban bagi tenaga medis COVID-19. Hubungannya gitu berpengaruh cara pengurangan wilayah, pembatasan kontak fisik antar individu, serta pembatasan jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Di Indonesia itu memiliki pilihan menerima fakta bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan bencana non alam sebenarnya yang mengancam peradaban manusia. Mungkin seperti itu sih, Mbak. Mas, mungkin ada yang mau nambahin ya? Soalnya saya masih bingung juga itu wawasan Nusantara. Kalau menurut saya sih wawasan Nusantara sih lebih ke ini sih, Mas, lebih ke pembatasan berskala besar si PSBB sih kalau menurut saya ya. Karena kan memang kalau misalnya kita nggak ada PSBB gitu kan, terus pemerintah juga nggak memperketat untuk perjalanan gitu, ya mungkin virusnya tuh lebih menyebar lagi. Jadi ya mungkin dengan adanya karantina per wilayah, mungkin juga membantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran kasus ini sih. Saya tuh seperti itu. Sinyalnya masih jelek, Mas. Ya. Atau mungkin Mbak Nuristi ya. Kayaknya dari tadi nyimak banget deh. Kayaknya tahu nih ketahanan nasional itu apa sih sebenarnya. Bingung gimana, Mbak? Nasional itu gimana sih? Bingung lihat teman-teman tuh pada pinter gitu jawab gitu. Waduh. Ya, gitu deh, Mbak. Saya tahu apa yang saya tahu aja. Jadi berasa introvert sendiri. Nggak usah introvert, Mbak. Di sini kan sama belajar, Mbak. Saya aja yang insecure. Buat apa insecure? Lanjut aja deh. Balik lagi ke Bahasannya ini tahanan. mana ini? Ayo balik lagi ke topik yuk. Udah jam berapa ini, guys? Sebelumnya terima kasih yang udah mau partisipasi di sini. Mungkin kalau ada salah kata aku mohon maaf. Terima kasih ya semuanya. Ya, sama-sama ya, Mas. Selamat malam. Sama-sama. Minta maaf. Malam. Malah Malam. Malam. Pagi.